Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Tatkala kami harus menghadapi pergumulan, kami tahu ada kekuatan daripada-Mu menopang kami, ya Allah. Tatkala kami ada di tengah-tengah badai, kami tahu Engkau berkata kepada kami, aku tidak pernah pergi meninggalkan Engkau. Itu sebabnya melalui pujian ini kami diingatkan, sungguh Engkaulah sumber kekuatan kami. Sungguh Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Itu sebabnya pagi hari ini, ya Allah, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kami ada di hadirat Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya dalam hidup kami, kami tahu kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu berdoa, kami perlu mencari wajah Tuhan, karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan berjanji, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka segala yang baik semuanya itu akan ditambah-tambahkan atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang berfirman, Engkau selalu menepati apa yang Kau firmankan. Karena itu pagi hari ini kami bersyukur kami akan diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, baik hamba di tempat ini maupun umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami datang kepadamu memohon anugerah-Mu, kasih setia-Mu untuk menopang kami. Bahkan tatkala kami mendengarkan firman-Mu, biar roh hikmat dan wahyu menuntun kami, mengajar kami agar kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah doa pagi secara online. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir atau baru pertama kali bergabung dalam doa pagi online. Ya kan, kita ada di dalam setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Saudara dikasih dalam Tuhan, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan berarti jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, melalui komunitas ini, melalui ibadah doa pagi online yang kita adakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, saya rindu setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kita tetap terus dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Dalam rangkaian khotbah ini saya sudah bahas 5 hal tentang mujizat, dan semuanya saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan bukan hanya serial doa pagi yang saya bagikan, tapi juga ada renungan-renungan singkat yang saya percaya akan menguatkan hati setiap umat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu tertanam dalam firman Tuhan, karena Yesus sendiri katakan, kamu sudah bersih oleh karena firman yang keluar dari mulutku. Berarti firman Tuhan berkuasa membersihkan hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk menerangi jalan hidup kita, sehingga akhirnya kita tidak berada dalam kegelapan, apalagi tinggal dalam kegelapan, ya. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, kita ada masuk dalam bahasan yang ke-6 hari ini. Dalam serial khotbah mujizat selalu terjadi dalam hidupku. Di bahasan yang ke-6 ini saya bahas tentang mujizat melalui apa yang ada pada kita. Saya ulangi sekali lagi, mujizat melalui apa yang ada pada kita. Maksudnya apa? Tahukah saudara, Tuhan seringkali memakai apa yang ada pada saudara dan saya untuk menciptakan, untuk menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Yang membuat mujizat Tuhan, tapi Tuhan pakai medianya yang ada pada kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Kita tidak merasakan, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dari diri saya, sebenarnya dari hidup saya, Tuhan bisa mengadakan mujizat. Nah, ini akan kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan.
Karena itu saya mengajak setiap kita untuk membuka Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Di mana suatu kali Tuhan pakai Musa untuk membebaskan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Dan Musa ragu-ragu. Musa tanya, kalau mereka tanya, siapa yang mengutus saya atau apa tanda-tandanya? Maka Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada padamu? Musa bilang apa? Tongkat. Nah, ini yang kan kita lihat, saudara. Ini dahsyat, saudara. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lalu sahut Musa, ini perkataan Musa dengan Tuhan pada saat itu, bagaimana jika mereka umat pilihan Tuhan tidak percaya kepadaku dan mereka tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada padamu? Tuhan tidak buat segala sesuatu yang mewah, yang dahsyat, yang besar sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan selalu mulai dari kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu mulai dari saya. Apa yang ada pada saya, apa yang bisa digunakan dalam hidup saya, itu yang Tuhan pakai. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan bisa pakai dengan cara-caranya yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada dalam tanganmu? Musa bilang, tongkat. Ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, tangkap ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepada. Lihat saudara, Tuhan pakai bukan apa yang tidak ada dalam hidup kita. Tuhan memakai apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan cari apa yang tidak ada dalam hidup kita, karena Tuhan mau pakai hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita. Dia mau pakai saudara dan saya. Dengan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Ada orang ditanya melayani Tuhan, kapan kamu melayani Tuhan? Aduh, belum lah. Kapan kamu melayani Tuhan? Aduh, aku gak bisa apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk berkarya, untuk buat sesuatu. Dan Tuhan cari bukan apa yang tidak ada pada kita, Tuhan cari apa yang ada pada kita untuk dipakai. Musa dalam hal ini dipakai Tuhan dengan tongkatnya. Dan saya percaya setiap kita punya sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan mujizat. Kemarin kita sudah belajar tentang 5 roti 2 ikan. Itu yang ada pada saat itu. Yesus gak bilang sama murid-murid, oh cari lagi dong lebih banyak. No. Yesus bilang, bawa kemari 5 roti 2 ikan itu. Dengan kata lain, Tuhan pakai apa yang ada untuk menciptakan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Jadi gak perlu megah, gak perlu dahsyat, gak perlu yang wah. Dengan keterbatasan, karena dia Tuhan. Sekalipun dengan keterbatasan, dengan ada limit yang sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk menciptakan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Wow, itu dahsyat saudara. Coba lihat satu lagi, dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai dengan ayat 50. Ini tentang Daud. Tadi tentang Musa, sekarang tentang Daud, saudara. Kita lihat ya. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50.
Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat selanjutnya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa, saudara? Peralatan perang yang canggih? No. Dengan pedang? No. Dengan tombak dan tameng? No, saudaraku. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa? Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Lihat, Daud menghadapi raksasa, Daud menghadapi orang besar, Daud menghadapi musuh orang Filistin dengan apa yang ada di tangannya. Memang batu dan umban selalu dia bawa, karena dia adalah gembala untuk menjaga kawanan domba ayahnya, untuk mengusir binatang-binatang buas. Dia gunakan itu. Dan itu juga yang dipakai, bukan apa yang tidak ada. Lihat lagi, saudara. Apa yang ada pada kita itu yang Tuhan pakai untuk membuat mujizat. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk menciptakan mujizat. Sehingga ada banyak orang cari-cari mujizat atau di mana ya, sampai tidak sedikit orang akhirnya cari dukun, cari paranormal, cari kuasa kegelapan untuk melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, untuk mengalami mujizat. Jangan pernah lupa, Tuhan bisa pakai mujizat terjadi dalam kehidupan kita dengan apa yang ada pada kita saat ini. Seringkali itu tidak kita sadari. Baik tongkat Musa, memang Musa bawa, umban dan batu memang Daud bawa, tapi itu yang Tuhan pakai. Seringkali kita berpikir jauh. Nanti gimana ya kalau Tuhan nggak buat mujizat, ya gimana ya kalau nggak terjadi, ya gimana. Kita udah terlalu takut dalam melangkah, saudara, dikasih dalam Tuhan. Sampai akhirnya nanti Yesus bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita nggak ngelihat apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak menyadari bahwa di dalam diri kita pun, dari roh Allah, itu kita bisa menghadapi setiap masalah pergumulan. Itu pun mujizat. Amin. Satu lagi, saudara, dalam 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 maksud saya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Rasul Paulus bilang sama Tuhan Yesus, ada duri dalam daging, ada kelemahan dalam tubuhku. Tapi Tuhan Yesus bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maksudnya apa? Dalam hidup kita betul kita punya kekurangan, dalam hidup kita betul kita punya kelemahan, tapi jangan sampai itu menjadi batasan-batasan kita untuk melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Engkau mau melihat mujizat terjadi dalam hidupmu, coba explore dirimu, saudara. Coba lihat dirimu. Tuhan bisa pakai dengan apa yang minus sekalipun. Tuhan bisa pakai sesuatu yang menurut manusia itu kurang. Tuhan bisa pakai. Lihat kisah janda di Sarfat. Bagaimana dari segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, mereka bisa bertahan hidup sampai masa-masa kelaparan itu selesai. Kenapa? Karena mujizat terjadi melalui apa yang ada pada kita. Tuhan bisa pakai. Ada banyak orang bilang, aduh, tunggu jalan keluar yang Tuhan bukakan, nanti mungkin Tuhan akan kirim orang. Saudaraku,
Coba lihat deh, jangan-jangan Tuhan sedang pakai untuk diri kita sendiri, untuk menguatkan diri kita sendiri. Kita berharap orang lain nguatin kita. Kita berharap ada orang-orang yang bisa mendoakan kita. Coba explore diri kita. Tuhan bisa pakai kita untuk berdoa buat diri kita. Makanya berdoa. Tuhan bisa pakai untuk diri kita menguatkan kita sendiri. Dan seringkali kita beranggapan bahwa Tuhan akan pakai orang ini, Tuhan akan pakai orang ini, Tuhan pakai orang ini. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan bisa pakai dengan apa yang ada pada saya. Dengan kekuatan yang terbatas ini Tuhan bisa pakai untuk saya bertahan menghadapi badai. Dengan kesabaran yang terbatas ini Tuhan bisa mampukan saya untuk menghadapi pasangan saya. Seringkali kita beranggapan Tuhan pasti pakai dari luar. No, dari dalam Tuhan bisa pakai. Dari apa yang ada pada kita. Rasul Paulus bilang, justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maksudnya apa? Justru dalam keterbatasan saya, dalam kekurangan saya, Tuhan bisa pakai untuk mengangkat kekuatan Dia terjadi dalam hidup saya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dari kisah Musa, kisah Daud, bahkan 5 roti 2 ikan, dan janda di Sarfat ini, saudara, kita lihat bersama bahwa mujizat terjadi dari apa yang dimulai dari kita miliki. Mungkin kita gak memiliki sesuatu, kita bilang, tapi kita gak menyadari bahwa Tuhan udah kasih rohnya dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melihat karya Tuhan yang ajaib. Itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ayo coba cari. Sebenarnya Tuhan sudah kasih kok itu dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat mujizat, jangan melihat mujizat yang besar-besar. Kita lihat lagi diri kita dulu. Jangan-jangan Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi badai. Itu pun mujizat. Tapi kita keburu bilang, aku udah gak kuat Tuhan. Aku menyerah ngadepin suamiku, aku menyerah ngadepin istriku, aku menyerah ngadepin mertua menantuku. Tanpa kita mau melihat sebenarnya Tuhan sudah kasih sesuatu. Tuhan mungkin sudah kasih kita tongkat seperti tongkatnya Musa. Tuhan mungkin sudah kasih kita 5 roti 2 ikan yang memang sudah kita miliki, tapi kita gak bersyukur. Tuhan sudah kasih kekuatan buat kita seperti umban dan batunya Daud untuk menghadapi Goliat, tapi kita tidak melihat itu dalam diri kita. Kita hanya menangisi masalah, kita hanya menangisi penderitaan, dan ujung-ujungnya hanya mengeluh. Padahal Tuhan bilang, nak, bangkit. Aku sudah mengaruniakan kekuatan itu bagimu. Tapi kita masih menunggu-nunggu, mana mujizat Tuhan, mana mujizat Tuhan. Padahal sederhananya, kalau kita mau bangkit, kalau kita mau maju, kalau kita mau menguatkan iman kita, itu pun mujizat yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Karena itu merupakan mujizat juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Jangan hanya bicara tentang, oh mujizat berarti sesuatu yang wah, yang akan saya lihat, spektakuler. No. Terkadang kita dapat kuat menghadapi badai, itu pun mujizat. Kita masih bisa tersenyum di tengah-tengah masalah yang membuat kita menangis, itu pun mujizat. Kita mengampuni orang yang jahat kepada kita, menyakiti hati kita, itu pun mujizat. Dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang kita dipercayakan Tuhan untuk lakukan, itu bagian kita, itu pun mujizat. Jadi saya pelajari begini, saudara, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, itu dimulai dari kita. Tuhan kasih kekuatan, kita jalani pergumulan kita, itu kan kekuatan dari Tuhan, itu mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan kasih tongkat sama Musa dari sebelumnya diutus oleh Tuhan. Musa punya tongkat kok. Dan Tuhan pakai apa yang sudah ada pada Musa. 5 roti 2 ikan pun demikian.
Bahkan umban dan batu yang Daud pakai pun demikian. Itu memang sudah ada dalam hidup mereka. Dan saya percaya itu ada dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita menghadapi raksasa-raksasa masalah kita. Untuk kita menghadapi kekurangan-kekurangan dalam kita melihat pergumulan kita. Bahkan dalam kita menghadapi Firaun ya kan, sesuatu yang kita takutkan, raksasa-raksasa kekhawatiran kita hadapi. Jadi saya pelajari Tuhan bisa pakai apapun dari hidup kita untuk menciptakan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi saya pelajari karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat. Saya ulangi sekali lagi, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk buat mujizat dalam hidup kita. Maka yang pertama, dengar baik, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita panggil Dia Tuhan, maka kita percaya baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika kita memanggil Dia Tuhan, maka kita tahu Dia bisa buat apapun dalam hidup saya, untuk saya bisa maju menghadapi badai. Karena kita panggil Dia Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Dia bisa pakai apa yang ada dalam hidup saudara dan saya untuk mengadakan mujizat. Karena itu yang pertama, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kapan kita mulai membatasi kuasa Tuhan? Kita mulai membatasi kuasa Tuhan yang pertama ketika kita mulai berhenti berdoa. Ada banyak orang bilang, nggak bisa buat apa berdoa, pendeta, percuma lah. Doa saya sampai sekarang belum dijawab, pendeta. Percuma lah berdoa, keadaan malah tambah parah. Ketika kita mulai berhenti berdoa, disitulah kita mulai membatasi kuasa Tuhan. Karena itu sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, pagi hari saya mengajak setiap kita jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena kita tahu doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat-sangat besar kuasanya. Kita berseru karena kita tahu Tuhan kita mendengar. Kita berseru karena kita tahu Dia turun tangan membela setiap kita. Ya, kapan kita mulai membatasi kuasa Tuhan? Yang pertama, kita membatasi kuasa Tuhan ketika kita mulai berhenti berdoa. Kita mulai membatasi kuasa Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa dalam hidup kita. Tuhan mengaruniakan kuasanya dalam hidup kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu sadari, dalam hidupku punya kuasa, dan Tuhan menciptakan mujizat tidak melulu dari luar. Terkadang kekuatan yang kita bisa dapati untuk menghadapi badai itu pun mujizat buat kita. Kita bisa menguatkan orang lain, itu pun mujizat buat kita. Kita bisa memberkati orang lain, itu pun mujizat Tuhan buat kita. Karena dipercayakan hal-hal yang belum tentu orang lain bisa lakukan. Itu mujizat Tuhan. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ya, kita mulai membatasi kuasa Tuhan ketika kita mulai berhenti berdoa. Kita mulai membatasi kuasa Tuhan ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa dalam hidup kita. Dan kita mulai membatasi kuasa Tuhan ketika kita masih tinggal dalam kekhawatiran-kekhawatiran kita. Stop khawatir, saudara. Karena mujizat selalu terjadi ketika engkau percaya. Dan mujizat akan sulit terjadi ketika engkau masih tinggal dalam kekhawatiran. Dengan kata lain, engkau mulai membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat. Yang pertama, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat. Maka ingatlah selalu bahwa saudara dan saya adalah bait kudusnya Tuhan. Maksudnya apa? Roh Allah ada pada kita. Berarti kapanpun, dimanapun, Tuhan ada bersama saudara dan saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah bait kudus Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah bait kudus Tuhan. Amin. Tubuhmu adalah bait kudus Tuhan. Maksudnya apa?
tubuh kita adalah bait kudus Tuhan, Allah yang adalah roh itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kalau Allah yang adalah roh tinggal dalam hidup saudara dan saya, berarti dia menciptakan sesuatu yang tidak mungkin itu tiap hari terjadi dalam hidup kita. Sekarang bagian kita, masihkah kita mau khawatir? Masihkah kita mau cemas dengan pergumulan kita? Masihkah kita takut menghadapi segala sesuatu? Ingat, dalam hidupmu ada roh Allah. Kalau kita tahu kita adalah bait Allah, berarti kemanapun, dimanapun, dan apapun yang saya alami, Allah tahu. Sama-sama bilang sama saya, dia tahu. Sama-sama bilang sama saya, dia tahu. Ingatlah, saya adalah bait kudus Tuhan. Karena segala sesuatu mujizat itu bisa dimulai dari saya. Tuhan bisa pakai hidup saya. Tuhan bisa pakai apa yang ada pada saya. Tuhan bisa pakai apa yang minus menurut saya. Itu untuk menciptakan mujizat terjadi dalam hidup saya. Kenapa? Karena dia tinggal dalam hidup saya. Dia tinggal dalam hidup saudara di saya dan saya, ya. Jadi yang kedua, ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait kudus Allah. Yang ketiga, apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat. Maka yang ketiga, selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Ingat hal itu. Jadi jangan bentar-bentar, aduh gimana ya, susah nih, kayaknya gak mungkin deh. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mulai mujizat dari hidup kita, dari apa yang ada pada kita, berarti saya gak perlu takut lagi ketika saya harus menghadapi pergumulan. Saya gak usah takut lagi ketika saya sedang menghadapi fitnahan orang. Saya gak perlu takut lagi ketika saya harus dirugikan orang lain. Karena saya tahu apa yang ada pada saya Tuhan bisa pakai untuk menjadikan mujizat. Dan selalu ada pertolongan Tuhan dalam setiap saya menghadapi masalah dan pergumulan. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam hidup kita. Karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ciptakan untuk menjadikan mujizat. Sehingga akhirnya kita gak perlu takut lagi menghadapi pergumulan. Makanya selalu saya bilang begini, masalah saudara dan saya itu adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Saya ulangi sekali lagi, masalahmu, pergumulanmu, fitnahan-fitnahan orang jahat kepadamu, orang-orang yang berusaha menghancurkan, merugikan hidupmu, adalah cara Tuhan untuk kita melihat mujizat. Jadi jangan stres kalau kau difitnah. Jangan stres kalau kau dirugikan. Kita beriman karena kita hidup bukan karena melihat. Kalau kita hidup karena melihat, kita kecewa. Kalau kita hidup karena melihat, kita sakit hati. Kok ada ya pendeta orang jahat banget ya? Kok ada ya pendeta orang udah dibaikin, dia nusuk saya dari belakang? Kita akan kecewa kalau kita hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Tapi Rasul Paulus bilang, saya hidup bukan berdasarkan apa yang saya lihat. Saya hidup karena saya percaya apapun yang Tuhan manusia rancangkan dalam hidup saya, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Jadi yang ketiga saya pelajari, karena apa yang ada pada kita bisa Tuhan pakai untuk menciptakan mujizat. Maka ingatlah, pasti bukan mudah-mudahan, selalu ada jalan keluar dari setiap pergumulanmu. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalahmu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, maka Tuhan juga menciptakan jalan keluarnya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu masalah dalam hidup kita, minimal masalah itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Tapi dampaknya itu akan membuat kita terkagum-kagum. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang memakai setiap masalah, yang memakai setiap pergumulan untuk saya melihat bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Yang keempat, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat, maka yang pertama, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kapan kita membatasi kuasa Tuhan? Ketika kita mulai berhenti berdoa. Kapan kita mulai membatasi kuasa Tuhan? Ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa dalam hidup kita. Kapan kita mulai membatasi kuasa Tuhan? Ketika kita masih tinggal dalam kekhawatiran. Dan yang kedua, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat, maka ingatlah selalu bahwa tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita berjalan, ketika kita melangkah, ketika kita tidur, Tuhan bersama-sama dengan kita. Berarti
apa yang ada dalam hidup saya Tuhan bisa pakai untuk menciptakan mujizat, menciptakan jalan keluar, menciptakan kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat, maka ingatlah, selalu ada jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya, jalan keluar selalu tersedia buat hidup saudara dan saya dalam kita menghadapi situasi apapun. Pastikan engkau tahu hal ini, sehingga engkau tidak mencari jalan keluar di luar Yesus. Pastikan engkau tahu akan hal ini, sehingga engkau tidak khawatir berlebihan. Pastikan engkau tahu hal ini, bahwa Tuhan selalu mengadakan cara-cara yang unik, cara-caranya yang dahsyat, cara-caranya yang luar biasa melalui hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, karena apa yang ada pada kita bisa Tuhan pakai mendatangkan mujizat, maka stop and berhenti. Stop dan berhenti untuk mengandalkan manusia. Stop dan berhenti untuk mengandalkan manusia. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya gak perlu kekuatan. Betul, Tuhan bisa pakai manusia. Tapi ingat, bukan manusianya kita tuhankan. Tuhan betul bisa pakai manusia, tapi tetap cari Tuhan. Nanti Tuhan yang gerakan, saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang gerakan. Amin. Tuhan yang menggerakkan nanti hati manusia, karena hati manusia itu ada di tangan Tuhan. Tapi jangan pernah kau andalkan kekuatan manusia. Alkitab jelas mencatat, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, jadi yang keempat, stop mengandalkan pertolongan manusia. Saya mau tanya nih sama saudara, jujur, sekarang jujur. Saudara pernah nggak coba mengandalkan manusia dan hasilnya apa? Mengecewakan nggak? Yes. Kalau kita tahu kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan orang, dan itu hasilnya mengecewakan, stop andalkan manusia. Tuhan bisa pakai manusia. Saya percaya, saya sangat percaya Tuhan bisa pakai manusia. Manusia adalah alat Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan. Tapi jangan sampai kita mengandalkan manusia. Karena itu tetap terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan, maka Dia bisa pakai siapapun dan apapun untuk menciptakan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi stop mengandalkan manusia. Stop andalkan sesamamu. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara dikasih dalam Tuhan, karena apa yang ada pada kita Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan mujizat, maka yang kelima, yang terakhir, bangkitlah, majulah, melangkahlah, karena itu bagian kita. Itu yang tadi dari awal saya bilang, bahwa terkadang Tuhan pakai hidup kita sendiri untuk menciptakan mujizat. Maksudnya apa? Tuhan kasih kekuatan buat kita, kita tinggal melangkah. Tuhan kasih penghiburan buat kita, kita tinggal bangkit. Itu yang saya bilang, kita bisa tersenyum di tengah-tengah orang yang menyakiti kita. Kita bisa maju di tengah-tengah himpitan-himpitan masalah. Itu mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya yang kelima saya pelajari, kalau Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara dan saya, maka bangkitlah, melangkahlah, dan ingatlah hidup kita dipenuhi mujizat Tuhan. Bangkitlah, melangkahlah, itu bagian kita. Dan selalu ingat bahwa setiap hari hidup saya akan dipenuhi mujizat Tuhan. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Hanya yang percaya katakan amin. Engkau percaya mujizatmu terjadi setiap hari? Katakan amin. Dan saya sangat percaya setiap hari kita akan mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa kuat menghadapi badai. Kita bisa tersenyum ketika orang menyakiti kita. Kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah, menyakiti, mengecewakan kita. Kita bisa maju melangkah tatkala ada pergumulan yang harus lagi kita hadapi di hari-hari ini. Itu mujizat dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan itu buat kita. Karena itu explore dirimu, lihat dirimu. Jangan-jangan Tuhan
pakai hidupmu untuk memang membangkit. Sedangkan kita nunggu-nunggu mana ya mujizat Tuhan ya, kapan ya Tuhan pulihkan ya, kapan ya. Padahal Tuhan bilang, ayo kamu udah kerjakan bagian kamu. Kamu harus buat sesuatu, kamu harus buat ini, kamu harus buat itu. Itu yang saya bilang, seringkali kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah beri. Itu ada dalam hidup kita. Kita tinggal melangkah, kita tinggal maju, kita tinggal mengampuni. Belajar untuk melihat diri kita. Karena ada banyak orang hanya menunggu mujizat terjadi kapan, Tuhan buat sesuatu kapan, mujizat akan terjadi kapan. Padahal Tuhan bilang, nah, engkau tinggal maju melangkah. Aku sudah kasih kekuatan. Itu mujizat yang kau buat dari hidupmu. Nah, ayo maju. Setelah dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita mengerti Tuhan pakai apa yang ada pada kita untuk menjadikan itu mujizat buat diri kita. Explore itu, cari itu. Jangan-jangan selama ini Tuhan sudah kasih, hanya kita tidak sadar. Sehingga kita masih menantikan, menunggu kapan mujizat terjadi. Tuhan pakai hidupmu. Tuhan pakai apa yang ada padamu untuk membuat mujizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan, Engkau memakai apa yang ada pada kami untuk melahirkan sebuah mujizat. Itu sebabnya ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak menyadari apa yang sudah Tuhan beri, apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Sehingga kami sampai hari ini masih mencari-cari, masih menanti-nanti, masih menunggu-nunggu mujizat terjadi. Padahal sedianya Tuhan sudah memberikan mujizat itu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami bahwa Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun. Bahkan termasuk apa yang menurut kami itu tidak mungkin, apa yang minus dalam hidup kami, apa yang kurang dari diri kami, itu seringkali Tuhan pakai untuk menciptakan mujizat dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu ya Allah, di dalam nama Yesus. Biar setiap kami menyadari kami ada untuk menguatkan hidup kami, melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kami dengan apa yang ada pada kami. Karena kami adalah bait kudus Tuhan, Roh Allah ada dalam hidup kami. Kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena itu Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mengeksplor diri kami, melihat. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan sesuatu, mungkin itu tidak kami sadari. Tapi itulah yang menjadi kekurangan, keterbatasan kami yang Tuhan bisa pakai. Karena justru dalam kelemahan, kekurangan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Kalau hari-hari ini kami sedang menantikan mujizat Tuhan, Tuhan mungkin Engkau ingatkan kami, mungkin itu sudah ada dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, tapi kami tidak sadari hal itu. Hamba berdoa biar umat Tuhan dikuatkan dalam mereka menghadapi badai. Mereka ingat bahwa mereka punya Tuhan. Dalam mereka menghadapi badai, mereka harus ingat bahwa mereka mesti bangkit, mereka mesti maju, mereka mesti melangkah, mereka melihat pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga setiap kami terus menyadari kehadiran Tuhan. Setiap hari Tuhan hadir dalam hidup kami, karena kami adalah bait kudus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup setiap kami. Bahkan saat yang indah ini kami juga berdoa buat setiap pergumulan kami masing-masing.
Kami bawa setiap keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini sedang mengalami goncangan. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah memulihkan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Karena itu kami percaya rumah tangga dari anak-anak Tuhan dipulihkan. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah. Kami pegang firman, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit hari ini, kami terima mujizat. Setiap kami yang sakit hari ini, kami terima kuasa. Bilur darah Yesus itu menyembuhkan kami, dan kami imani oleh kuasa bilur darah Yesus, kami yang sakit di rumah kami masing-masing sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus terjadi. Kami terima dengan iman, terjadi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sedang tergoncang dalam keuangan mereka. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan. Selama kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Janji firman-Mu, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami dijaga, dipagari, dibentengi oleh kuasa Tuhan. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, terpenuhi, tercukupi, sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Sehingga kami sungguh boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka, Allah. Bahkan apa yang kerjakan oleh kedua tangan mereka, Tuhan tambah-tambahkan dengan segala keberkatan Tuhan yang ajaib. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap umat Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Mungkin mereka berdoa buat pasangan mereka, mereka berdoa buat istri suami, mereka berdoa buat orang tua mereka berdoa buat anak mereka. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, sebab Engkaulah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Karena itu kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Setiap mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Dibukakan pintu-pintu pekerjaan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang hari-hari terus mendoakan untuk pasangan hidup mereka. Tuhan memberkati, sehingga mereka Tuhan percayakan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan, bahkan mengasihi mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, campur tangan, sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa agar terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak yang mungkin hari-hari sedang ada dalam keributan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mohon belas kasihan Tuhan. Kami tidak mau ada iblis dalam rumah tangga keluarga kami. Karena itu kami rindu menjadi pembawa-pembawa damai, dimulai dari kami. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, terjadi rekonsiliasi antara hubungan orang tua dan anak, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Makasih Bapa. Kami berdoa pada akhirnya hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang sedang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangga mereka, sehingga Tuhan percayakan dalam rumah tangga mereka keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Bukakan kandungan mereka ya Allah, di dalam nama Yesus terjadi kuasa mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa buat kota dan bangsa kami, tempat di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat Shalom Allah turun atas kota dan bangsa kami. Tuhan memberkati tempat di mana kami tinggal. Ada damai, ada kesejahteraan, ada perlindungan Tuhan yang memagari, membentengi di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin provinsi, pemimpin-pemimpin kota. Allah memberkati mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan yang ada di daerah. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hati dan hidup mereka.
Bapak berkati juga Kapolri, Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan jaga di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa ya Bapak, buat setiap mereka, setiap orang-orang yang merancangkan yang jahat, setiap orang-orang yang berusaha menaruh roh adu domba, roh perpecahan atas bangsa kami. Hari ini kami doa dalam nama Yesus, jamah ya Allah Roh Kudus, singkapkan perbuatan mereka sehingga mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini dengan berusaha menjadi orang-orang yang mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, Tuhan kami doa dalam nama Yesus, Tuhan juga singkapkan agar mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa kami. Kalau ada orang-orang yang melemparkan kutuk atas bangsa kami dengan mengatakan akan ada gelombang ketiga pandemi COVID, kami sepakat patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tidak akan terjadi, melainkan damai Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan ada bangsa kami terjadi. Terpujilah Tuhan yang memagari, memelihara bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa menyerahkan daerah-daerah yang saat-saat ini mungkin sedang mengalami banjir, mengalami tanah longsor. Tuhan kami berdoa, Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga bangsa ini aman daripada segala kutuk-kutuk ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa sehingga daerah-daerah yang ada Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Bahkan di musim-musim penghujan ini tidak akan ada tanah longsor, banjir bandang. Kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari setiap daerah-daerah yang ada. Bahkan kami umat-Mu berdoa buat tempat-tempat di mana kami tinggal aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan memagari kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berkat-Mu ada atas masing-masing kami dalam kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami melihat mujizat Tuhan setiap hari dari hidup kami akan terpancar keluar melalui hidup kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, turun berkat kasih karunia Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, berkat kekuatan dalam menghadapi badai. Anugerah Tuhan ada dalam hidup masing-masing mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, explore dirimu. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kita pakai melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi kekurangan, keterbatasan kita, Tuhan bisa pakai. Karena itu jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Ya, kita ketemu besok pagi kembali di waktu yang sama, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur, dalam ibadah doa pagi. Dan jangan lupa bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dan banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas, selamat pagi, shalom, shalom.